Qala al-mu'arrikh rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabar dalam hadis, inna min khiyari ummati, sesungguhnya daripada pilihan umatku, kata Rasulullah, kauman itu kaum yatahakuna yang tertawa siapa mereka jahran dengan keras min sa'ati rahmatillah, daripada luasnya rahmatnya Allah, tersenyum tertawa. Wayabkuna, dan menangis siapa mereka sirran dengan rahasia min khaufi adzabih, daripada takut daripada siksaan-siksanya Allah. Dia pandai bersyukur atas rahmat-rahmatnya Allah, tapi dia juga pandai menangis dalam keadaan rahasia, takut daripada murkanya Allah. Abdanum fil ardi, badannya mereka itu masih di bumi. Wa qulubum fis sama, tetapi hati-hati mereka itu ada di langit. Arwahuhum fid dunya, ruh-ruhnya mereka ada di dalam dunia. Wa uquluhum, dan akal mereka itu fil akhirah, di dalam akhirat. Yatamasyauna, berjalan siapa mereka bisakinah, dengan tenang. Wa yataqarrabuna, dan mendekatkan diri kepada mereka itu kepada Allah bil wasilah, dengan perantaraan, dengan wasilah. Qala, berkata siapa Al-Hasan, al-hilmu utawi sifat santun itu wazirul ilmi, itu adalah menterinya ilmu. Jadi sifat hilm, santun, itu adalah wazirul ilm. Warifku, dan adapun sifat halus, abuhu, itu bapaknya ilmu. Warifku utawi sifat halus itu adalah abuhu, bapaknya ilmu. Watawadu, dan utawi tawadu itu sirbaluhu, itu adalah baju kurungnya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu tanda-tandanya adalah punya sifat santun, sifat halus, sifat tawadhu. Ini tanda-tandanya ilmu. Waqala, dan berkata sahabat Bisr bin Haris, man barang siapa tolaba, mencari siapa man ar-riyasah, pada jabatan, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi ilmunya itu hanya untuk cari jabatan. Fataqarrab, maka mendekatkan diri siapa man ilallahi, kepada Allah, bibughdhihi, dengan murkanya Allah. Kalau orang dengan ilmu yang dicari hanya untuk jabatan, itu berarti dia mendekatkan diri kepada Allah dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, maka sesungguhnya man mamkutun, itu dibenci, fis sama wal ardi, baik di makhluk Allah yang di langit maupun yang ada di bumi. Waruya, dan diriwayatkan fil Israiliyat, di dalam zaman Bani Israel, ana hakiman, sesungguhnya seorang hakim, seorang yang bijaksana. Sonnafa, itu menyusun kitab. Siapa hakim? Seorang hakim tadi, salasa mi'ah wasitina mushafan, ada 160 misa salas mi'ah 300 wasitin, ada 360 mushafnya. Fil hikmah, di dalam ilmu hikmah. Hatta usifa, sehingga disifati siapa al-hakim tadi, bil hakim, dengan orang yang sangat bijaksana. Fa'akhallahu ta'ala ila nabihim, maka Allah memberikan wahyu kepada nabinya. Qul, katakanlah wahai nabiku, fulan kepada fulan, ini malaktal ardo nifaqan walam turidni bisyai'in min dalik, kamu memenuhi bumi dengan kemunafikan. Walam turidni, dan kamu tidak menghendaki kepada saya bisyai'in min dalika, daripada itu. Kamu tidak menghendaki dari saya kecuali kemunafikan. Wa inni, dan sesungguhnya la aqbalu min nifaqika syai'an, dan sesungguhnya saya, kata Allah, tidak akan menerima daripada kemunafikan kamu sesuatu apapun juga. Maka ini padahal sudah menulis tentang ilmu hikmah sampai segitu banyaknya, tapi masih dikatakan munafik, ya. La aqbalu min nifaqika syai'an
Fanadima rajul, maka disampaikan setelah Nabi menyampaikan kepada rajul tadi, maka fanadima rajul, maka menyesallah laki-laki. Wa taraka dzalik, meninggalkan kemunafikan itu tadi. Wa khalatun amah, dan mencampuri siapa hakim tadi, al-amah orang umum. Wa masa, dan berjalan fil aswaq, di pasar. Wa akala, dan makan siapa hakim, Bani Israel, dengan makan dengan orang-orang wa akala Bani Israel dengan pada orang-orang Bani Israel. Wa tawadhu'a, dan bersifat tawadhu fi nafsi, di dalam dirinya hakim tadi. Fa'akhallahu ta'ala, maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabinya, ila nabihim, qul, katakanlah nabiku lahu padanya, al-an, saat ini, wafaqta ridhoi, kamu sekarang mencocoki kepada ridhoku. Jadi yang paling utama itu, yang paling dibenci, yang paling tidak terpuji dalam sikap perilaku kita itu munafik, ya. Dalam hal ini munafik, sekalipun ini orang sudah beramal luar biasa, menyusun kitab sampai berapa ini 360 tentang ilmu-ilmu hikmah, ya, tentang kebijakan, tapi ada munafik itu loh. Berarti yang paling dibenci itu sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik itu paling dibenci. Di depan oke, di belakang tidak oke, ya. Itu namanya munafik. Jadi paling susah, dan kehidupan kita itu banyak seperti itu. Di kehidupan kita bahkan Rasulullah juga ada tokoh munafiknya, Abdullah bin Ubay. Ya, jadi tokoh-tokoh munafik sampai sekarang perjuangan kita semuanya, pengabdian di sektor-sektor kecil, organisasi kecil, itu pun banyak orang-orang yang munafik. Jadi susah menghindari munafik. Munafik itu susah. Di muka oke, tidak, namanya. Memang susah mengganjal dalam perjuangan. Mengganjal orang-orang yang berjuang itu adalah munafik ini. Atau kalau wayang itu sengkuni itu repot itu, jadi wong sengkuni. Nah. Wahaka dan menceritakan siapa Al-Auza'i rahimahullahu an Bilal bin Sa'ad, daripada Bilal bin Sa'ad an-Naukan yaqul, bersabda siapa Bilal bin Sa'ad, yanduru ahadukum ila syurti, yang dulu melihat siapa ahadukum, salah satu kamu ila syurti, pada seorang polisi. Fayasta'idu, maka dia minta a'udzubillah, ta'awud, na'udzubillah min daliknya. Fanasta'idu billahi minhu, dia minta ta'awud kepada Allah, ya Allah, na'udzubillah min dalik. Makanya katakanlah dia itu su'dzon sama polisi begini, anggota ini mungkin ada yang jahat begini, ada yang tidak jujur begini, ada yang bilang. Dia itu ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanduru ila ulama dunya, tetapi dia memandang kepada ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang motivasinya duniawi, motivasi dunia, al-mutasanni'in, yang membuat-buat siapa al-ulama tadi, lil khalqi, pada makhluk, al-mutasyarrifin, al-mutasawwifin, yang al-mutasawwiqina, yang memberantakno itu apa? Bronto itu yang menyenangkan, yes. Ila riyasah, pada jabatan-jabatan. Jadi ulama-ulama yang mutasawwiqin, yang memberantakno, yang menyenangkan, yang memotivasi orang cari jabatan-jabatan ini, fala yabqutuhum, tetapi tidak membencinya, mereka tidak membenci kepada ulama-ulama seperti itu. Wahum, adapun mereka ulama-ulama yang seperti itu, yang motivasinya duniawi ini, ahaqqu bil mukti, itu lebih berhak untuk dibenci, min dzalika syurti, daripada itu polisi-polisi, daripada polisi. Ini kadang-kadang kita ini kan melihat polisi, wah ini polisi nggak jujur, polisi kadang kan gitu, naudzubillah min. Tapi yang lebih bahaya daripada itu sesungguhnya adalah para ulama-ulama, tokoh-tokoh agama, para ustaz yang motivasinya duniawi, yang motivasinya hanya cari kontrak, ustadz
Ustadz apa namanya? Kontra. Repot. Itu lebih dibenci. Atau ustadz yang memotivasi dunia ustadz wanibi. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini makalah ulama. Artinya ini peringatan buat kita semua orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang berjuang, berkhidmat dalam ilmu. Ayo yang ikhlas. Sungguh-sungguh yang ikhlas, pokoknya yang ikhlas sungguh-sungguh. Pokoknya yang penting yang ikhlas itu. Kalau ikhlas sungguh-sungguh, jangan terpaku dengan dunia. Pokoknya yang penting ikhlas khidmat. Insyaallah intan surullah yansur. Waruya dan diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi qil, annahu sesungguhnya keadaan qila diucapkan ya Rasulullah. Diceritakan ya Rasulullah ayul amal afdal. Rasulullah ditanya, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah, istinabul maharim, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah, menjauhi yang dilarang-larang Allah, haram-haramkan Allah, makanan, perbuatan, perilaku yang diharamkan Allah, jauhi itu. Wala yazalu, dan kata Rasulullah, dan jangan lepas-lepas fuka rutoban min dzikrillah ta'ala, dan jangan lepas-lepas mulutmu senantiasa basah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan apa Rasulullah menyatakan. Sebaik-baik kalian itu siapa? Amal yang paling terbaik itu apa? Amal yang terbaik kata Rasulullah adalah apa? Jauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah. Yang kedua, jangan lepas-lepas mulutmu senantiasa berbasah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan lagi ya fa'il a'sab khair ya Rasulullah, siapakah sahabat yang terbaik itu ya Rasulullah? Qal sallallahu alaihi wasallam, sahib indakartallah a'anaka, yaitu sahabat yang terbaik bagimu itu siapa? Kalau kamu punya sahib indakarta, kalau kamu berzikir kepada Allah, a'anaka, dia menolong. Ayo zikir, istighosah, berzikir, ayo zikir. Itu adalah sahabat terbaik. Sahabat terbaik kamu adalah sahabat yang seperti ini. Wa inna nasaitallah zakaraka. Kalau kamu lalai daripada berzikir kepada Allah, maka kamu mengingatkan. Ayo, zikirmu bagaimana? Rotibmu bagaimana? Istighosahmu bagaimana? Tahlil kamu bagaimana? Amalan zikir amalan torekoh kamu bagaimana? Diingatkan. Itu sebaik-baiknya teman karib seperti itu. Fa'il ashab sarun, ditanyakan ya Rasulullah, siapakah sahabat yang terjelek itu siapa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, sahib, yaitu kamu punya teman, inna saytallah lam yudzakirka, jika kamu punya teman, kalau kamu lalai daripada berzikir kepada Allah, tidak mengingatkan kamu. Wa in dzakartallah, kalau kamu mengingat kepada Allah, lam yu'inka, tidak mau menolong kamu. Kalau kamu ngajak ayo zikiran yuk, ayo majelis zikiran, tidak mau menolong kamu. Itu adalah sejelek-jeleknya sahabat. Sekalipun itu ustaz, sekalipun itu ustaz, kalau kamu ada majelis zikir tidak mau ikut, tidak mendukung, itulah sejelek-jeleknya teman. Fa'yunas alam, ditanyakan ya Rasulullah, siapakah itu manusia yang paling alim? Ya qala, maka bersabda Rasulullah, asyadduhum lillahi khassatan, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ahbirna bi khiyarina, ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami orang-orang pilihan di antara kami. Nujalisuhum, orang yang kita duduk bersama mereka. Orang yang terbaik di antara kami, yang kami duduk sama mereka siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah, alladzina idza ru'u dzukirallah. Teman terbaik, teman yang menjadikan satu majelis dengan kamu terbaik itu siapa? Yaitu orang-orang ketika ketika kamu melihat mereka, zukirallah, alhamdulillah. Kamu ingat ya, melihat sama Mbah Yememun gitu, melihat fotonya mengingatkan kita kepada Allah. Yuk lihat fotonya orang-orang seperti ini, wali-walinya Allah. Begitu kamu melihat, kamu iling sama Allah, kamu ingat sama Allah. Itu adalah orang-orang yang terbaik, ya. So kalau ingat, lihat sama Mbah Yememun, Sayyid Muhammad, pokoknya ulama. Begitu kamu lihat saja, mengingatkan kamu kepada Allah. Nah, itulah orang-orang yang istimewa. Majelis-majelis seperti itu adalah orang-orang istimewa.
Kita melihat ulama-ulama teduh mengingatkan kita kepada Allah. Itu adalah orang-orang istimewa. Jangan sampai ulama-ulama, pokoknya masya Allah, kadang-kadang mengingat dia itu ingat dunia. Oh, itu sia-sia tuh. Oh, wah, ingatnya perkara-perkara dunia itu kurang bagus kalau gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, qalu fa yunasyar. Ditanya lagi ya Rasulullah, siapakah manusia yang terjelek itu ya Rasulullah? Qala Allahumma ghufran, ya Allah semoga Allah moga diampuni. Qala ahbirna ya Rasulullah, kabarkan kepada ya. Qala yang sejelek-jeleknya siapa? Apa itu orang manusia yang jelek itu apa? Qala ahbirna ya Rasulullah, kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Jawabnya Rasul, qala al ulama idza fasadu, yaitu ulama-ulama ketika dia membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi yang sejelek-jeleknya itu manusia ulama-ulama yang dia suka melakukan kerusakan-kerusakan ya ulama apa itu fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Yang membuat apa itu fasadun, kerusakan di muka bumi ini adalah seorang ulama yang mutahattik, seorang santri, seorang ustadz, seorang ulama mutahattik, membuat kerusakan di muka bumi ini. Membuat kerusakan di muka bumi ini, sembrono, hanya dia alim, seorang santri tapi tidak mau khidmatkan ilmunya, pikirannya dunia-dunia, itu pembuat kerusakan. Nah, orang ulama, tokoh agama yang tidak mau khidmatkan ilmunya, itu pembuat kerusakan. Terus tapi wa akbaru minhu jahilun, tapi lebih jelek daripada itu adalah fasadun kabirun alim wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Lebih berat daripada itu orang bodoh so ahli ibadah. Sehingga ketika orang-orang berpegangan kepada mereka, karena apa? Dia bodoh untuk pegangan, artinya dia diikuti, ternyata dia dhalun mudhilun, sesat dan menyesatkan. Makanya ayo ngaji, seneng ngaji, ayo seneng ngaji sampai mati ya, seneng ngaji sampai, jangan sok itulah, pokoknya jangan sok merasa dirinya sudah hebat gitu loh. Jangan, coba sampai lihat kalau di Mbah Yememun itu, di Mbah Yememun itu walaupun santri Sarang itu, kalau kita dekat di Sarang, kalau dekat jauh-jauh itu, kita ini sudah alumni, kita itu santri Sarang, tapi kalau ada kesempatan ngaji ke Mbah Yememun, ngaji tafsir Jalalain makanya. Jadi jangan merasa kita itu sudah pol ngilmu kita itu. Kita itu permasalahan kita itu, kronis permasalahan kita, ustadz kita itu, ketika dia sudah disebut ustadz, sudah merasa PD-nya luar biasa, tidak mau menambah ngaji, tidak mau menambah ilmu, itu yang menjadi masalah. Ayo ngaji kenapa tidak mau sih? Pokoknya asal kalian kita ini belum mati, itu berarti kita diberi kesempatan untuk ngaji. Ayo ngaji coba, ngaji. Masya Allah, semoga Allah menugerahkan kepada kita, keluarga kita, masyarakat, anak turun kita seneng ngaji sampai mati. Amin Allahumma. Fatihah.